saraf pusat, ya, itu akan diolah karena otak itu fungsinya rangsang itu, ya. Dengan demikian, ya, dengan demikian proses berpikir. Nah, otak itu mengatur aktivitas otot dan juga aktivitas organ dalam. Organ dalam ini yang dimaksud adalah misalnya jantung, paru, ya, usus, ya, pencernaan, juga sistem kemih, gitu ya. Nah, serta saya matiin dulu ya. Baca? Belum? Masih belum, Dok. Masih belum. Ya kalau gitu saya stop, saya screen-nya dulu. Udah? Udah belum? Sudah, Dok. Nah, ya. Ya, saya ulang ya. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai otak kecil, ya, otak besar. Maaf, Dok, memotong. Slide-nya masih belum terlihat, Dok. Masih terlihat filenya saja. Ya, oh masih filenya saja. Sudah, Dok. Ya. Nah, jadi sistem saraf itu yang disebut sebagai sistem nervoso itu ada fungsinya, ya. Dia menerima dulu rasa dari tepi, ya. Kemudian oleh serabut sarafnya dihantarkan ke pusat, ya. Kemudian di pusat itu di otak itu diolah. Nah, setelah diolah itu otak itu akan berespon, dia akan marah, dia lawan, ya. Kemudian jadi dasar juga untuk memori apa yang dia lihat gitu ya. Nanti menjadi memori. Jadi nanti kalau dia melihat sesuatu yang mirip, dia akan bilang, oh ini apa peniti misalnya ya. Dia lihat peniti ya tertutup, dia meraba ada yang tajam benda itu, maka dia akan memori mengatur aktivitas otot dan organ dalam. Organ dalam ini yang dimaksud organ dalam itu organ tubuh kita. Misalnya organ tubuh kita mata, ya, di mana kalau ingin melihat ke kiri, kepalanya nggak usah dipindahin ke kiri, ditolehkan ke kiri, tapi matanya bisa digerakkan ke kiri bola matanya, ya. Nah itu semua diatur oleh otak, ya. Juga untuk berfungsi untuk komunikasi dengan dunia sekitar, ya. Juga untuk komunikasi dengan lingkungan di dalam. Misalnya dia lapar, ya, dia akan gerak ususnya akan bertambah gitu ya, mencari makan gitu, ya. Atau liurnya ya ditambah gitu ya. Kemudian juga menyimpan pengalaman yang kita sebut sebagai memori, ya, dan juga untuk berpikir, ya, dan emosi, ya, juga dalam sikap adaptasi yang cepat, ya. Misalnya dia harus lari, ya, karena takut, ya. Nah, sistem saraf itu, ya, secara anatomis
dibagi menjadi dua. Sistem saraf pusat yang terdiri atas otak, ya. Otak itu disebut istilahnya ensefalon, dan sumsum tulang belakang di sini ada ya panjang gitu ya. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, saraf yang keluar dari bangunan ini, sistem saraf pusat yang keluar dari sistem saraf pusat di SSP ya, sistem saraf pusat itu disebut sebagai sistem saraf tepi. Begitu dia keluar, itu udah digolongkan sebagai sistem saraf tepi. Jadi sistem saraf tepi itu ya termasuk rambut saraf yang keluar dari medula spinalis, sumsum tulang belakang, ya, dia akan membentuk plexus anyaman. Ya, sistem saraf tepi itu akan membentuk plexus anyaman, plexus cervicalis yang ada di daerah leher, plexus brachialis yang akan menuju ke ke ekstremitas anggota badan atas, ya, dan plexus lumbosacralis ini yang akan menuju ke daerah tungkai, ya, dan panggul. Nah, selain itu juga ada saraf otak yang kita sebut sebagai nervi cranialis, ya, saraf otak. Kita lihat gambarnya. Nah, ini saraf tepi. Begitu keluar, ini medula spinalisnya kita potong melintang, ya, kita potong lintang, ya, sehingga ini serambut sarafnya begitu keluar dari medula spinalis, mulai dari sini terus sampai ke organ sasarannya, ya, ini organ sasarannya kebetulan otot, ya, itu kita sebut sebagai saraf tepi, ya. Di sebelah sini juga ada, ya, ya, kita sebut sebagai saraf tepi. Nah, ada saraf tepi yang menuju ke pembuluh darah, ya. Kalau kita kedinginan, ini ototnya itu akan otot ke kulit, ya, ini ke kulit, ya, ya, kulitnya bisa merinding gitu ya. Nah, ini organ dalam ini adalah saraf tepi dari otak yang menuju ke pembuluh darah atau ke usus, ya, ini ke usus, ya, untuk gerak usus peristaltik, ya. Nah, ini saraf tepi dari saraf otak, ya, ini saraf otak pertama untuk penghidu, mencium sesuatu. Ini saraf tepi untuk melihat, nervus opticus, ya, ini semua saraf tepi. Nanti kita ketemu lagi mengenai sistem saraf, ya. Ya, semua itu ada Nah, kalau berdasarkan Faal, sistem saraf itu dibagi menjadi dua bagian besar, ya. Sistem saraf otonom, ya. Maksudnya ini adalah sistem saraf yang tidak disadari, ya. Jadi tanpa disadari dia akan menimbulkan rangsang, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf somatis, ya. Ini untuk kesarafan otot rangka, ya. Jadi disadari. Jadi kalau kita mau bergerak, kita ancang-ancang untuk mengambil sikap, ya. Ya, sadar terhadap ada penginderaan. Kalau kita melihat juga, ya, ini termasuk sistem saraf somatif. Kita melihat, oh ini pegunungan, ya, untuk komunikasi dan dengan lingkungan, ya, ini somatis, ya. Nah, sistem saraf otonomnya itu dibagi lagi. Ada yang simpatis, ini untuk mobilisasi tubuh pada aktivitas dan situasi darurat, ya. Jadi kita perlu kerja cepat, ya, ya, bereaksi cepat.
Nah, pusatnya itu yang simpatis, pusatnya itu ada di medula spinalis, segmen thoracolumbar, di segmen toraks dan bokong, ya, lumbar. Ya. Selain itu juga ada di pusatnya ada di glandula, ini kelenjar ya, glandula suprarenalis atau adrenalis. Ya. Nah, sistem yang kedua dari otonom adalah parasimpatis. Nah, ini untuk rileks ya, menelan, makan, ya, kemudian rangsangan seksual, ya, ya. Nah, rangsangan seksual ini untuk parasimpatisnya itu untuk membuat kalau penis itu jadi terisi banyak darah, ya, terisi banyak darah jadi tegang, gede, ya. Nah, udah gitu menjadi untuk supaya bisa ejakulasi itu mengeluarkan spermanya, mayonesnya keluar, ya. Nah, itu perlu simpatis, ya. Nah, kemudian ada lagi dari otonom, ini adalah sistem saraf ventral, ya. Ini khusus untuk pencernaan, ya, mengatur aktivitas usus, ya, di bawah pengaruh gabungan ini simpatis parasimpatis, ya. Nah, ini dia. Kalau yang parasimpatis itu pusatnya ada di daerah otak, kranial, dan ada juga di daerah sakral, medula spinalis, ya. Ini medula spinalisnya nih, ya. Nah, yang ini thoracolumbar ini untuk pusat simpatis, yang hijau ini, ya. Untuk pusat simpatis, ya. Nah, yang ungu ini adalah parasimpatis, ya. Dia menuju ke jantung, ke paru, ya. Simpatis juga ada yang ke paru, ya. Nanti dia ngatur, misalnya ngatur di sini, kalau parasimpatisnya dominan, timbul asma, ya. Kalau supaya nggak asma, simpatisnya harus dirangsang, ya, supaya bronchusnya ini jadi lebar, ya. Lalu parasimpatis itu kan untuk rileks, jadi jantungnya nggak kerjanya berat, senang-senang gitu ya, tidur, ya. Nah, itu kerjanya lambat. Kalau ada simpatis, dia debar-debar, ya, begitu. Ya, ini semua gabungan. Nah, di saraf otak simpatis parasimpatis juga ada, ya. Ya, misalnya pada refleks cahaya, ya, ya, refleks cahaya, ya, itu ada simpatis parasimpatisnya, ya. Selebihnya ini umumnya adalah somatis, ya. Nah, otak itu mempunyai proteksi dari luar sampai dalam itu mulanya kulit kepala disingkat sebagai scalp, skin, kulit, kemudian jaringan lunak, ya, jaringan lunak, connective tissue, ya, kemudian ada aponeurotic galea, ya, galea aponeurotica. Ini adalah jaringan ikat yang terdapat pada otot-otot kulit, ya, kulit kepala. Kemudian di bawahnya lagi ada jaringan penyambung yang halus. Di sini ada pembuluh darah, ya, pembuluh darah, dan juga ada kemudian ada lapisan yang menempel pada tulang kepala, perikranium, ya. Nah, di atasnya kulit ada rambut, ya. Di atasnya kulit ada rambut. Rambut itu juga sebetulnya termasuk proteksi untuk kepala. Kamu bisa bayangkan, adik-adik sekalian bisa bayangkan, kalau kita membungkus barang pecah belah,
maka di dalamnya kita taruh serbuk atau potongan-potongan kertas yang panjang-panjang seperti rambut, ya, untuk menjaga supaya tidak pecah. Ya. Nah, rambut itu pun sebagai peredam benturan, ya, dari luar. Ya. Kemudian kalau kita lihat kejadian di mana kalau kita luka pada kepala, darahnya banyak mengalir, ya, darah banyak mengalir, nggak usah panik karena pembuluh darahnya itu adanya di loose connective tissue, di mana tidak ada jaringan ikat, sedikit sekali jaringan ikat, sehingga pembuluh darah yang robek, yang pecah, ya karena tidak ada jaringan ikat, dia nggak berhenti. Ya, sampai kita tekan dulu sesaat, ya, 10 menit, 15 menit, sampai dia pembuluh darah itu lukanya membeku, ya. Nah, kemudian ada lapisan tulang yang kita sebut sebagai kranium, ya. Kemudian ada lapisan selaput otak, meninges, ya. Meninges ini selaput otak yang membungkus otak, ya. Kemudian ada lagi liquor cerebrospinalis, ini cairan otak, ya. Nah, cairan otak ini kalau kita suatu benda padat kita taruh di dalam cairan, maka cairan itu akan membuat benda itu menjadi ringan, ya. Ada gaya naik ke atas kan, ya, gaya tekan ke atas, sehingga otak itu menjadi ringan, tidak menjadi beban untuk pemiliknya, ya. Itu adalah liquor cerebrospinalis. Selain itu, liquor ini berfungsi untuk meredam guncangan, ya. Kalau kita terguncang, ya, otaknya terguncang, maka cairan otak ini akan meredam guncangan, ya. Kemudian antara otak dengan pembuluh darah itu ada barrier atau sawar. Jadi nggak semua bahan beracun yang ada di dalam darah akan mencapai otak, bergantung dengan berat molekul bahan itu, ya. Kalau berat molekulnya besar, maka belum tentu masuk ke otak. Tapi kalau virus yang kecil itu bisa masuk ke otak, ya. Nah, itu prediksinya, ya. Yang di dalam kranium atau kavitas kranii, kavitas itu rongga kranium, berisi encefalon, meninges, ya, bagian proximal nervus cranialis, pembuluh darah, dan sinus dura matrice, ya. Sinus dura matrice yang isinya sinus dura matrice ini yang isinya pembuluh darah yang akan balik ke dalam jantung, ya. Nah, ini dia, ya. Ini ada kranium yang sudah dipahat, ya. Di dalam kraniumnya itu juga ada pembuluh darah, ya. Ya, ada pembuluh darahnya, ya. Ini tulang. Kemudian di bawahnya itu ada meninges, ya. Meninges. Di meninges itu nanti membuat sebuah rongga ini yang kita sebut sebagai sinus dura matrice yang isinya darah, ya, yang akan dikembalikan ke jantung, ya. Nah, ini dura mater, ya. Ya, kemudian di bawahnya meninges, ya. Meninges itu ada 3 lapis, ya. Nah, di antara lapis kedua sama lapis ketiga itu nanti ada liquor cerebrospinalis, ya. Nah,
Kemudian ini adalah massa otaknya, dan ini kita lihat ada pembuluh darah. Pembuluh darah, arteri. Nah, di sini nanti perbatasan antara dinding pembuluh darah dengan otak itu ada bariernya, ada sawarnya, ada perintangnya ya, yang mencegah otak itu terkena zat-zat yang berbahaya. Ya, nah ini ya dilihat dipotong tengah memanjang, dipotong tengah memanjang. Maka kita akan lihat bahwa otak itu yang terdiri atas 5 bagian. Otak besar, ya, otak besar itu kita sebut awalnya kita sebut sebagai telencephalon, ya, bagian telencephalon, ya, mulanya itu disebut sebagai telencephalon, nanti berkembang menjadi otak besar. Kemudian yang tengah ini, ya, bagian yang tengah ini kita sebut sebagai diencephalon, ya. Kemudian bagian yang ketiga itu kita sebut sebagai mesencephalon, ini di sini, mesencephalon, ya. Kemudian di bawahnya kita sebut sebagai metencephalon, dan paling bawah di sini, ya, sampai sini kita sebut sebagai mielencephalon. Mesencephalon, metencephalon, dan mielencephalon nanti akan membentuk batang otak. Ya, ini batang otak semua. Ya. Nah, di bawahnya batang otak baru kita ketemu medula spinalis. Ya, di sini ada medula spinalis yang kita sebut juga dengan nama sumsum tulang belakang. Ya. Ya. Cerebrum itu dibagi menjadi 6 lobus. Ya, 6 lobus. Ini cerebrum dilihat dari samping, dari lateral. Ya, dari lateral. Ini bagian yang depan ini kita sebut sebagai lobus frontalis. Kemudian yang ini, bagian ini kita sebut sebagai lobus parietalis. Yang biru ini kita sebut sebagai lobus temporalis. Yang di belakang ini adalah lobus occipitalis. Ya. Nah, kalau yang lobus yang kita sebut sebagai lobus limbik itu kadang-kadang dianggap sebagai lobus tersendiri. Tapi sebetulnya lobus limbik itu adalah bagian-bagian dari frontalis, parietalis, temporalis, ya, dan juga ada bagian dari mesencephalon, ya, itu jadi lobus limbik. Kalau lobus centralis ini adalah lobus yang perkembangannya tidak terlalu cepat sehingga dia tertutup di daerah sini, ya, di daerah sini. Lobus centralis ya, kalau kita mau lihat, kita buka nih, kita buka, nanti kita bisa lihat lobus centralis. Ya. Nah, ini dia kalau kita lihat dari dipotong tengah, ya, memanjang, ya, maka bagian yang ini kita sebut sebagai lobus limbik. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa dia adalah bagian dari lobus frontalis, parietalis, ya, temporalis, ya. Nanti juga ada sedikit meluas ke bawah, ya, bagian dari mesencephalon. Nah, kalau lobus insula, ya, ini kalau kita pahat, maka kita akan temukan lobus ini, lobus insula. Ini perkembangannya kurang cepat dibandingkan dengan lobus-lobus yang lain, sehingga dia tertutup, ya. Nah, oleh seorang sarjana, cerebrum ini dipeta-petain, ya, dipeta-petakan untuk
menunjukkan fungsinya, ya. Nah, fungsinya itu, kayak seperti ini, ya. Broadband namanya. Daerah 4, area 4 Broadband ini adalah tempat pusat motorik primer. Pusat motorik primer. Jadi segala rangsang untuk gerak itu dimulainya di sini. Ya, ini ada 6 ini area motorik tambahan, ya. Bisa juga pusatnya merangsang dari sini untuk kita bergerak. Nah, batasnya dengan pusat sensorik di mana kita bisa merasakan nyeri, kita bisa merasakan panas, itu adanya di belakang dari area 4 ini, adanya di 312. Nah, di sini adalah 4 menerima rangsang panas, nyeri, ya, dingin, ya, itu semua di sini, ya. Juga kalau suara itu adanya di sini, ya. 4142, ya. Nah, kalau kita melihat sesuatu, kita melihat sesuatu, maka gambar yang kita lihat itu adanya di pusat 17, di belakang di sini, oksipital, ya. Kalau dilihat dari sisi medial, ini dia, ya. Area 18, 19 itu asosiasi, ya. 17 itu untuk menyatukan penglihatan. Kan mata kita 2. Jadi supaya pandangannya, gambarannya jadi satu, itu di area 17. Kemudian kalau kita mau tahu bahwa ini adalah gambar gunung, gambar rumah, itu diasosiasikan dulu di 18, 19 ini, ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di mengenai saraf otak, ya. Jadi yang saya ingin tekankan, kalau ini kan oksipital di belakang kan, di belakang kepala. Jadi kalau kita kebentur, kepalanya kejeduk gitu ya, jatuh, terlentang, kena oksipital, maka kemungkinan rusak adalah pusat penglihatan. Paham? Ya? Nah, lalu yang selebihnya ini adalah pusat integrasinya, ya. Nanti dia gabungan antara sensorik, motorik, dengan penglihatan, semua ada di sini nanti, ya. Nah, cerebrum itu mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu bahwa di cerebrum itu ada celah-celah yang kita sebut sebagai visura cerebri, ya. Celah yang utama adalah visura longitudinalis yang memisahkan belahan cerebrum yang kanan dan kiri. Ini visura longitudinalis, memisahkan kedua belahan hemisfer. Hemisfer itu belahan otak, ya. Hemisfer cerebri. Nah, hemisfer visura ini tidak sampai habis bablas, keduanya terpisah. Di sebelah dalamnya hemisfer kanan dan kiri itu ada penyatunya, ya, corpus callosum, penyatunya, ya. Jadi nggak bablas kiri kanan terpisah total gitu, ya. Nah, corpus callosum ini yang akan mengantarkan rangsang kiri kanan, ya, supaya bisa koordinasi, ya. Visura yang kedua yang ada di permukaan lateral otak adalah visura lateralis sylvii, ya. Ini ada di permukaan lateral hemisferium cerebri yang memisahkan lobus frontalis dengan lobus temporalis, ya.
Nah, ini dia visura longitudinalisnya. Ya, ini visura longitudinalisnya. Ini otak dilihat dari atas. Ya. Nah, visura yang lateralis cerebri mestinya ada di daerah sini nih. Ya. Visura lateralis cerebri adanya di sini. Ya, ini. Ya. Kita lihat dari samping mungkin. Nah, ini. Ya. Ini. Ya. Ini visura lateralis cerebri sylvii, ya, atau disebut juga dengan nama sulcus lateralis, ya. Ya, ini dia, ya. Yang kalau kita buka nanti kita bisa lihat ada insulanya, ya. Nah, di otak ini, ya, antara pusat motorik dengan pusat sensorik nanti ada di sini ada sulcus yang kita sebut sebagai sulcus centralis. Pemisahnya motorik dengan sensorik, di sini ada sulcus centralis. Ya. Nah, ini adalah bangunan otak yang kalau kita lihat dari permukaan bawah, ya, di mana batang otaknya sudah kita potong, ya, sudah kita potong, kita bisa lihat permukaannya yang juga lekuk-lekuk, ya, ada celahnya. Nah, celah yang kedua yang tadi kita sudah lihat itu adalah kita sebut sebagai sulcus, ya. Nah, ini celah-celahnya itu selebihnya kita sebut juga sulcus, dengan tepinya yang lebih menonjol kita sebut sebagai gyrus, ya. Di sini adalah gelung-gelungnya ini kita sebut sebagai gyrus, ya, gyrus cerebri, ya. Ini gyrus-gyrusnya juga ada namanya, tapi adik-adik sekalian tidak perlu memahaminya, ya, karena fokusnya adalah optometri. Nah, sulcus tadi saya sudah perlihatkan, ada sulcus centralis, ya. Ya, dia mulai dari visura longitudinalis sampai visura lateralis, ya, memisahkan gyrus yang motorik, gyrus yang ada di depan visura sulcus centralis itu jadi gyrus presentralis dengan gyrus postcentralis yang merupakan pusat sensorik, ya, somatosensorik. Ya. Gyrus presentralis itu disebut juga area 4 Brodmann, ya, adalah daerah motorik gerak yang dikendaki. Kalau gyrus postcentralis itu area 312, ya, 123, 312, ya, adalah daerah penerimaan rangsang tubuh, ya, sensorik tubuh. Nah, sekarang kita lihat sistem limbik, ya. Sistem limbik ini dia merupakan gabungan sebetulnya dari telencephalon, cerebrum, diencephalon, ya, dan otak tengah membentuk lobus limbik. Jadi lobus limbik itu dibentuk oleh gyrus cinguli, isthmus, gyrus parahipokampalis, formasio hipokampalis, ya, di atas hipokampus dan gyrus dentatus dan uncus. Ya. Nah, lobus limbik ini dapat dipandang sebagai lobus yang terpisah, atau sebagai bagian dari keempat lobus yang pertama yang kita sebut-sebut, ya, frontalis, parietalis, temporalis, ya, occipitalis, ya. Nah, di dalam sistem limbik ini masuk lobus olfaktorius, ya, ya, sebagai lobus limbik. Jadi lobus olfaktorius ini untuk penghidu, ya. Nah, ini dia. Yang warna kuning emas ini adalah lobus limbik, ya. Apa sih fungsinya
ya. Dia mendasari daya ingat, ya. Kalau kita lupa, itu daya ingatnya terganggu, itu sistem limbik. Kalau kamu adik-adik sekalian ditanya jawabnya nggak tahu, lupa, itu bukannya lobus limbiknya rusak, tapi kurang belajar, ya. Nah, ini untuk daya ingat, ya, pembelajaran, pengaturan fungsi visceral. Jadi dia sebagai mengatur fungsi visceral, ya, untuk penghidup secara otonom, ya, untuk makan, ya. Jadi lewat hipotalamus, ya. Hipotalamus itu adalah bagian dari diencephalon di sini, yang di tengah ini, ya. Nah, itu hipotalamus bagian dari diencephalon, ya. Kemudian ekspresi emosi, ya, seperti kegiatan agresi dan seksual, ya. Jadi melihat sesuatu yang atau mencium sesuatu yang harum, ya, karena ini memori. Setelah mencium lewat lobus olfaktorius, dia mencium, wah ini parfumnya parfum mantan pacar aku nih, gitu, ya. Jadi bisa setelah mencium lewat hipotalamus dia ereksi, ya. Itu semua pengaruh dari sistem limbik, ya. Jadi bisa ereksi, ya. Bisa juga nggak ereksi, misalnya ada orang yang gangguan jiwa, nggak pakai baju, telanjang, bukannya ereksi kamu, tapi takut, ya. Nah, itu bisa sistem limbik, ya. Nah, kalau hubungannya dengan urusan makan, ya, urusan bau, itu hubungannya dengan emosi dan hipotalamus, ya. Ini hipotalamus yang mengatur mau makan, mau mual, mau muntah, ya, karena cium yang bau, ya, itu hipotalamus, ya. Amigdala ini berperan di sini nih, ya. Amigdala di sini berperan untuk perilaku perilaku agresi atau dorongan seks, ya, di sini, ya. Nah, di dalam otak, ya, kalau kita potong ini otak, ya, ada lagi, ya, kumpulan sel saraf yang adanya di sebelah dalam, ya, kumpulan sel saraf yang adanya di sebelah dalam yang ada pada hemisfer cerebri, telencephalon. Kumpulan sel saraf itu disebut ganglia basalis. Sebetulnya yang disebut ganglia itu ini salah nama, salah penamaan waktu zaman dulu, tapi tetap dipakai, digunakan. Kalau yang namanya kumpulan sel itu kita sebut sebagai inti sel, nukleus. Tapi dulu dianggap nukleusnya itu ada di luar susunan saraf pusat, jadi disebut sebagai ganglia, ya, ganglia basalis, ya. Tapi karena namanya sudah sekali diberi nama, tetap dipakai namanya. Jadi kalau saudara nanti baca di textbook, kadang-kadang disebut sebagai nukleus basalis, itu yang dimaksud adalah ganglia basalis, ya. Nah, kumpulan inti sel saraf yang ada di dalam otak, itu kumpulannya itu membentuk suatu massa yang warnanya abu-abu, ya. Kalau serabut saraf itu warnanya putih. Kalau dia bergabung, maka di dalam otak itu
tampak warnanya putih, ya. Nah, kumpulan massa sel saraf yang warnanya abu-abu itu kita sebut sebagai substansia grisia. Substansia grisia karena adanya di dalam, maka substansia grisia bagian dalam itu adalah ganglia basalis. Jadi substansia grisia adalah jaringan yang berisi inti sel saraf dan inti sel penunjang saraf. Ya, kalau substansia alba warnanya putih itu berisi serabut saraf. Alba putih, albino putih, ya. Ya, ini putih. Grisia itu abu-abu. Nah, ganglia basalis ini ada beberapa inti, yaitu intinya nukleus lentiformis, ya. Kemudian ada nukleus caudatus, ada nukleus subthalamikus. Ada lagi satu inti yang adanya di otak mesencephalon, tetapi dia tidak membentuk massa yang padat, tapi sedikit tersebar, yang kita sebut sebagai substansia nigra. Ya. Nukleus lentiformis itu ada dua bagian, globus pallidus dan putamen. Ya. Nanti nukleus lentiformis gabung sama nukleus caudatus itu disebutnya corpus striatum. Ya, ini saya kira nggak perlu dah. Ya, kamu perlu tahu adanya ganglia basalis. Ya, nah substansia nigra ini adanya di otak tengah. Ya. Nah, komponen sistem limbik yang masukkan ke dalam ganglia basalis adalah ini ada tambahan, ya, di mana intinya tambahan ada di tepinya si nukleus lentiformis, ini adalah claustrum dan amigdala. Ya, amigdala juga masuk ke daerah ganglia basalis. Ya. Nah, ini dia intinya. Ganglia basalis itu bentuknya seperti ini. Bangunannya satu. Ya, bangunannya satu, tapi letaknya berbeda sehingga namanya juga berbeda. Ya. Ya, ini nukleus caudatus. Ya, punya ekor cauda. Ya. Nukleus itu inti. Ya. Punya ekor. Jadi nukleus caudatus. Nukleus caudatus itu berhubungan dengan amigdala. Ya. Juga di sini ada putamen, ini ada globus pallidus. Ya. Ya, ini bergabung. Ya. Jadi membentuk substansi ganglia basalis. Ya. Nah, apa sih perannya ganglia basalis? Ya, ganglia basalis itu mempunyai peran untuk menahan gerak-gerak yang spontan, menahan gerak spontan yang tidak normal. Ya, yang tidak normal. Jadi kalau ganglia basalisnya rusak, maka akan timbul gerak-gerak spontan yang tidak normal. Misalnya kita bisa lihat ada orang yang jalannya sambil jalan, dia tangannya goyang-goyang gitu, ya, yang kita sebut sebagai penyakit Parkinson, ya, karena substansia nigranya ini rusak, tidak bisa menahan gerak yang spontan. Ya. Kemudian ada lagi gerak karena degenerasi nukleus caudatus dan putamen, ya, itu ada gerak yang mendadak yang kita sebut sebagai Huntington, ya, Korea, ya, gerak spontan, ya, dia bisa nyepak begitu, ya, dia bisa nangkis kayak seperti orang menangkis, ya, Korea, ya. Sedangkan kalau nukleus caudatusnya sendiri yang rusak, ini terkait dengan fungsi mengingat, ya, kognitif. Jadi nukleus caudatus itu menjadi
demensia. Ada lagi gerak spontan yang seperti orang menari Bali, disebut sebagai hemibalismus. Ini kerusakan pada nukleus subthalamikus. Ya. Ada lagi gerak gemetar dan juga kaku. Jadi kaku seperti pisau lipat gitu, gitu ya. Nah, itu kerusakan pada nukleus lentiformis dan sirosis pada sirosis hepatis, ya, gangguan pada penyakit Wilson, ya. Nah, ini memperlihatkan otak dipotong horizontal, otak yang dipotong horizontal, di mana kita bisa lihat adanya claustrum ini, ya, yang warnanya gelap, ya, abu-abu, ya. Kalau ini diwarnai udah warna bahan pewarna, ya. Ya, ini claustrum, ya, yang ada di sebelah luar. Sedangkan ini adalah putamen, ya, putamen sama globus pallidus, ya, ini nucleus lentiformis gini, ya. Nah, ini nucleus caudatusnya dipotong, ya. Ini nucleus caudatus, ya. Ini nanti ada cauda nucleus caudatus, ya. Amigdalanya nggak kelihatan. Nah, cerebellum. Cerebellum ini otak kecil. Ukurannya sebesar tinju. Ya. Ukurannya sebesar tinju, melekatnya pada bagian dorsal batang otak. Mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Ini batang otak. Ya. Melekatnya itu lewat suatu berkas saraf yang bentuknya seperti kaki. Ya. Kaki yang kita sebut sebagai pedunculus cerebellar superior dan medius. Ya. Superior, medius, dan inferior. Ya. Nah, cerebellum ini yang bentuknya seukuran tinju adanya di fossa cranii posterior. Ya. Nah, cerebellum dengan cerebrum, ya, itu dipisahkan oleh sekat dura mater, ya, yang kita sebut sebagai tentorium cerebelli, ya. Cerebellum terpisah dari lobus temporalis dan occipitalis. Ya. Cerebellum itu juga masih digantung oleh lapisan tipis yang disebut sebagai velum medullare anterius dan posterius. Nah, velum medullare anterius dan posterius ini adalah yang membentuk atap rongga cairan otak, ya, rongga otak, ya, ventriculus quartus yang keempat, ya, ada tectum dan atap, ya. Nah, ini adalah cerebellum dipotong, ya, mestinya ada sebelah sini juga, ya. Ini adalah rongga ventriculus quartus, ya. Nah, ventriculus quartus itu menggantung cerebellum. Ini velum medullare anterius, ya, disebut juga sebagai velum medullare superius, dan ini velum medullare inferius, ya, anterior dan posterior, ya, velum medullare posterior ini, ya. Nah, pedunculusnya ini kalau kita lihat, ya, kalau cerebellumnya udah diangkat, maka kita bisa lihat pedunculusnya. Ya, ini pedunculus. Pedunculus itu kaki. Ya, jadi pedunculus superior, ya, kemudian yang medius, yang ini inferius. Ya.
barangnya satu, tapi namanya beda, ya. Karena yang superior ini menuju ke mesencephalon, yang medius ini menuju ke pons, yang inferius ini melekatnya pada medula oblongata, ya. Jadi cerebellum itu digantung oleh pedunculus dan velum medular, ya. Ya, ini cerebellumnya, ya. Ini dilihat dari belakang, ya. Nah, cerebellum itu letaknya di sini, di tempat yang warnanya biru, ya, di fossa cranii posterior. Kalau otak itu kranium itu, tengkorak itu kita bagi tiga, ya, bagian ini fossa cranii anterior, ini yang medius, ya, ini yang di sini adalah yang posterior, ya. Cerebellum adanya di sini, ya. Nah, cerebellum itu, ya, cerebellum itu secara anatomis itu nama bagian-bagiannya banyak, ya. Bagian-bagiannya banyak namanya, tapi tidak dijelaskan fungsinya, tidak terlihat jelas fungsinya. Oleh bagian secara faal, cerebellum itu dibagi 3 bagian. Bagian yang tengah, kanan dan kiri penghubungnya, ya, ini bagian lateral, ya. Ini kiri, ini kanan, ya. Bagian penghubungnya yang tengah itu kita sebut sebagai vermis. Ya. Vermis, ya. Bagian bawahnya ini kita sebut uvula. Kemudian di sisi lateral dari vermis kita sebut sebagai paravermis. Paling lateral kita sebut sebagai hemisfer. Hemisfer lateralis. Ya. Hemisfer lateralis. Ya. Vermis, paravermis, kemudian hemisfer. Ya, hemisfer lateralis. Kita lihat cerebellum secara fungsional dibagi menjadi 3 zona, ya. Vermis di garis tengah, paravermis di lateral, ya, sebagai antara, ya, ada masing-masing sisi vermis. Kemudian ada hemisferium di lateral. Kita lihat kaitannya dengan faalnya. Vermis itu memberikan pengendalian dan koordinasi gerak yang berfungsi di otot sumbu badan, dan anggota badan bagian proksimal. Maksudnya, dia koordinasi gerak untuk batang badan. Jadi kalau kita berdiri tegak, itu otot batang badan yang kerja, otot punggung, ya. Jadi tonus otot punggung supaya nggak meleot itu dijaga oleh vermis. Ya. Kemudian otot anggota badan bagian proksimal. Jadi misalnya lengan atas, tungkai atas, itu dikoordinasikan dengan vermis. Jadi geraknya bukan si cerebellum yang melakukan, geraknya itu oleh cerebrum di area 4 misalnya, ya. Tetapi untuk tenaganya, kekuatannya, tonus otot nggak lembek gitu, itu dijaga oleh cerebellum bagian vermis, ya. Masukannya si cerebellum ini bagian vermis itu masukannya dari medula spinalis, ya. Ya, lewat jaras ini, tractus spinocerebellaris, ya. Jadi untuk jaga supaya seimbang, nggak jatuh, ya.
nggak jatuh, keseimbangannya itu dijaga oleh Fermis. Karena kita lihat para Fermis. Para Fermis ini memberikan pengendalian motorik dan koordinasi gerak yang berlangsung pada anggota badan bagian distal. Jadi maksudnya koordinasi gerak dalangan bawah misalnya ya, tungkai bawah sampai ke kaki. Ya, koordinasi dia. Ya. Jadi koordinasi di mana misalnya kalau kita lagi jalan nggak melewat ke kiri ya sambil matanya merem, kita bisa tetap lurus jalan. Ya, lurus jalan, nggak belok gitu ya. Nggak belok ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, itu para Fermis yang mengendalikan ya koordinasinya. Ya. Tapi untuk bergeraknya itu si cerebrum ya. Nanti supaya ada koordinasi gerak dengan cerebrum, nanti para Fermis ini mengirimkan sinyal ke cerebrum supaya geraknya terkendali, terkoordinasi. Ya. Kalau hemisferium yang di lateral itu terkait dengan rencana gerak. Ada urutannya, ada waktunya, ada kekuatannya, ada jaraknya. Jadi hemisferium ini berfungsi untuk misalnya kita mau mengambil sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat nggak bakalan kelewatan gitu ya, kelewatan nggak sampai kelebihan atau kurang nyampe gitu ya, kurang nyampe sehingga nggak bisa pegang benda itu ya, atau koordinasi geraknya, urutannya, waktunya begitu mau nyampe begini getar ya, gemetar ya. Nah, itu cerebellum. Tadi saya bilang ada gemetar pada ganglia basalis. Ganglia basalis itu gemetar pada saat istirahat dia udah gemetar. Ya, kalau cerebellum gemetarnya pada mau mencapai sesuatu dia gemetar. Ya. Nah, kemudian kekuatannya. Kalau misalnya kita mau ngambil pensil, kita nggak ambil tenaganya seperti angkat barbel, ya. Waduh, ternyata hanya pensil, ukurannya kecil. Ya, itu semua diatur geraknya, rencana geraknya, ya, dengan urutan dan waktunya itu oleh si hemisferium cerebelli, ya. Jadi, semua gerak itu rencananya terjadi sebelum gerak dimulai. Ya. Nah, itu saja sebelum ya yang bisa saya sampaikan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Hmm? Ntar siang jam 1 ada lagi ya kuliah saya. Iya, Dok. Ya, jam 1 ada kuliah mengenai batang otak dan medula spinalis. Ya. Ini jam 1 ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak ini bahan ini? Kalau enggak, saya sudah selesai ya, saya tutup. Ya, oke. Udah, yang mau tanya enggak? Ini ada berapa orang sih semuanya? Ada yang
Oh, satu kelas ada 9 orang. Cuman Ini bahannya nanti saya kirim. Coba tolong kasih nomor emailnya. baik, Dok. Nanti bahannya saya kirim. Tulis di chat aja. Baik. Ya, tulis di chat nanti saya kirim ya. Juga saya ambil catatan. Kirim email. Iya. Detail ya. Huruf DPA lihat bisa. Ini huruf besar, huruf kecil. Dengan saya huruf kecil. Huruf besar. Hanya seharusnya huruf kecil. Huruf kecil. Saya yang ketik lagi atau bagaimana? Semua huruf kecil ya. Iya, semua huruf kecil. Oke, ya. Nanti saya kirim, ya. Ada lagi yang mau disampaikan ke saya? Tidak ada. Cukup? Saya tutup ya. Cukup. Ya, oke. Ketemu lagi nanti jam 1 ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, cerebellum. Kemudian ke arah lebih ke bawah itu ada nervus accessorius, 12 nervus hypoglossus, ya. Nah, saraf ini 9 sampai 12 dia fungsinya untuk gerak gastrointestinal, jadi untuk gaster dan usus, ya. Juga mengatur pernapasan dan sirkulasi. Jadi medula oblongata itu yang letaknya, kalau ada orang hidup itu letaknya di atas leher, ya, di perbatasan antara tulang kepala dengan tulang leher, ya. Jadi orang kalau ada yang dipukul di situ, ya, kalau disilat di film-film silat, orang dipukul situ langsung bisa mati, ya. Itu medula oblongata, itu pusatnya pernafasan, sirkulasi jantung, ya, dan motilitas itu gerak usus, ya. Jadi kalau jatuh kena medula oblongata, saat itu juga lewat, ya. Itu paling bahaya sekali, ya. Dia berhubungan dengan cerebellum. Jadi tadi saya sudah ceritakan cerebellum ada hubungannya dengan batang otak, dengan medula oblongata, yaitu pedunculus cerebellaris inferior, ya. Nah, kan pons itu yang tadi ada bangunan yang gendut, ya. Ada bangunan yang gendut nih, ya. Ini pons, ciri khasnya itu ada bangunan yang gendut, ya. Itu berisi serabut-serabut saraf yang menuju ke inti saraf otak, namanya dari korteks ke inti saraf otak, itu namanya corticobulbaris,
Kalau yang namanya kortikospinalis itu dari korteks motorik ya ke medula spinalis. Kalau kortikobulbaris ini dari korteks motoris ke saraf inti saraf otak. Ya, jadi dari cerebro rentakan misalnya julurkan lidah ke saraf otak ke-12. Jadi dijulurkan, ya. Tapi dia sebelum menjulurkan, serabutnya itu nyebrang. Kalau yang kiri yang merentak, yang kerja otaknya yang ada di kanan. Ya. Nah, jadi kalau ada rusak yang kiri, yang kanan nggak bisa menjulurkan, ya. Jadi kontralateral dia, jadi nyebrang, ya. Begitu juga kalau kita merasakan, misalnya kita merasakan asin. Kalau saraf otak yang kiri, nervus facialis yang kiri itu terganggu, maka sisi kanan pengecapan kita itu yang terganggu, ya. Nah, pons itu ya berisi inti saraf otak, juga ada nukleus reticularis, ya. Juga ada lintasan sensorik yang ascending. Jadi kalau kita merasakan misalnya kita meraba sesuatu yang halus gitu ya, nanti serabut sarafnya itu lewat pons, ya, sampai ke tempat kita merasakan di 312 tadi, ya. Di 312 itu di area 312 atau area postcentralis itu kita rasakan, oh ini halus gitu ya. Ya. Selain itu di daerah pons itu ada nervus ke-5 sampai ke-8, ya. Tadi saya sudah perlihatkan. Nah, ini dia. Ini pons, ya. Nanti dari pons itu keluar 5, 6, 7, 8 di sini, ya. 7, 8 ada di sini, di perbatasannya, ya, atau tepi bawahnya pons. Itu lima sampai 8. Nah, kita naik ke atas ke otak tengah. Otak tengah atau mesencephalon. Nah, di sini ada untuk refleks pendengaran dan refleks penglihatan visual. Ya. Karena di sini ada inti saraf otak untuk penglihatan. Nervus oculomotorius, nervus trochlearis, ini nervus keempat, ini yang ketiga, ya. Ini untuk otot ekstrinsik mata, ya. Nah, untuk kita melihat konjugasi vertikal. Jadi kalau kita mau melihat, misalnya mata kiri mau ngelihat ke atas, nggak bisa mata kanan ke bawah. Itu mata capung, ya. Kiri kanan, jadi itu terkoordinasi. Kalau mau ke kiri, yang mata kiri ke kiri, mata kanan juga ke kiri, ya. Kalau yang satu ke kiri ke kanan itu nggak bisa, ya. Itu di sini ada semacam pengaturnya, ya. Ya, di sini pengaturnya ada serabut yang kita sebut sebagai FLM, ya. Tapi itu terlalu detail untuk adik-adik di optometri, ya. Ada konjugasi vertikal. Kalau kita mau melihat ke atas, dua-duanya ke atas, ya. Kalau mau lihat ke bawah, dua-duanya ke bawah, ya. Ada lagi yang mengatur konvergensi. Kalau kita baca, maka kanan dan kiri itu fokus ke satu titik. Nah, itu konvergensi, ya. Nah, ini juga ada diatur di
di otak tengah ini. Tadi saya sudah sebutkan yang di tepi itu saya kasih lihat ada substansia nigra yang tadi saya bilang ini penyakit Wilson ya. Ini masuk sistem limbik. Nah, di otak tengah itu ya, di otak tengah itu ada yang namanya formatio reticularis ya. Nah, orang di otak tengah itu kalau terjadi terjadi stroke ya, terjadi stroke di otak tengah, maka formatio reticularisnya ini akan terganggu ya. Formatio reticularis ini fungsinya untuk kita terjaga, kita bangun, kita siaga. Tapi kalau dia terganggu, maka kita koma. Ya, komanya ini nggak bakal sembuh. Ya, karena ini pusatnya betul-betul pusat siaga di sini. Ya, jadi fungsinya ini kaitannya kuat sekali untuk kesiagaan kita. Ya. Begitu juga kalau misalnya formatio reticularis ini untuk bioritme tidur ya. Kalau malam kita tidur karena ya. Kalau siang ada sinar mata kita siaga ya. Nah, ini juga diatur oleh formatio reticularis ya. Formatio reticularis juga ini untuk merasakan sensoriknya. Jadi kalau misalnya kita merasa sakit, dicubit jadi sakit, itu formatio reticularis bilang sakit. Tapi ada orang dicubit bilang sakit nggak? Enggak. Tusuk juga sakit nggak? Enggak. Itu formatio reticularis yang ngatur. Ya. Ada obat-obat tertentu untuk menghilangkan rasa nyeri, itu formatio reticularisnya sehingga orang itu hilang rasa sakitnya, ya, terutama pada kasus-kasus penyakit kanker, ya, di mana dia perlu obat-obat yang kuat untuk mencegah sakit, maka diblok di sini formatio reticularis, ya. Nah, otak tengah ini mesencephalon itu juga membentuk nervus ketiga sampai keempat, ya, N3 dan N4. Okay. Nah, ini contohnya mesencephalon. Di sini ada inti-intinya, ya. Sedangkan formatio reticularisnya itu tersebar di sini, ya. Ya, di sini nanti ada serabut saraf yang ke belakang, ya. Itu adalah nervus keempat, trochlearis. Sedangkan ini substansia nigra, ya. Substansia nigra itu namanya nigra hitam. Kalau kita melihat di sediaan anatomi, di mana otak tengah itu kita potong, maka kita bisa lihat betul-betul hitam warnanya, ya. Nah, ini formatio reticularis itu membentang, memanjang, ya, memanjang. Ini berupa semacam seperti batang gitu ya. Tapi batangnya batasnya dibilang jelas juga tidak jelas, ya. Nah, ini dia fungsinya, formatio reticularis, ya, tersusun oleh sel dan serabut saraf, ya, membentang di substansia nigra mulai dari medula spinalis sampai cerebrum, ya. Ya, terletak antara traktus dan inti saraf yang penting, ya. Jadi tersebar dia. Kemudian menerima masukan dari sistem sensorik yang tadi saya sudah ceritakan. Dia menerima masukan dari sistem sensorik. Kalau formatio reticularisnya itu diblok, maka dia nggak merasakan sakit lagi. Ya, obat-obat yang memblok
memblok sistem sensorik informasioretikuleris itu golongan narkotik, ya, morfin, ya, mungkin juga ekstasi. Jadi nggak sakit ya, diblok. Kemudian jadi happy aja semuanya, ya. Dia mempengaruhi aktivitas otot rangka, sensasi somatik, visceral, sistem otonom, endokrin, serta kesadaran, ya. Jadi dia secara sadar merasakan sensasi somatik, rasa somatik, visceral, ya. Kemudian sensasi otonom, rasa lapar segala macam, ya. Dan endokrin ini adalah hormon, dia diatur oleh formasio reticularis. Nah, tadi saya juga udah ceritakan itu kontrol sensasi somatik visceral, jadi memberi fasilitasi atau dia menghambat inhibisi lintasan ascendent yang menuju ke cortex, ya, ke supraspinal. Jadi berperan mengatur rasa sakit, ya. Dia kontrol sistem saraf otonom, kontrol sistem saraf endokrin itu lewat hipotalamus, juga kontrol pengaruh biologi, ya, lewat hipotalamus ke saraf otonom atau menuju ke saraf otonom atau ke hipofisis. Jadi kalau misalnya formasio reticularis ini berfungsi, kita misalnya kadang-kadang mensnya terganggu karena dikontrol oleh formasio reticularis sehingga hipofisisnya tidak menghasilkan hormon untuk menstruasi, ya, untuk merangsang ovarium mengeluarkan hormon estrogen, progesteron, ya. Nah, jadi kalau kita lagi stres segala macam, itu fungsi formasio reticularis yang bekerja di sini, ya. Jadi di hipotalamus dia melewati hipotalamus. Jadi kalau lagi stres mungkin nafsu makannya hilang gitu, karena hipotalamusnya kerja parasimpatisnya dihambat untuk rasa lapar, ya. Juga formasio reticularis itu sebagai sistem aktif, ya, terjaga dan tingkat kesadaran. Yang tadi saya bilang kalau rusak dia koma, ya. Nah, itu saja mengenai medula, mengenai batang otak. Saya akan teruskan dengan medula spinalis, ya. Sebelumnya ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, saya teruskan dengan medula spinalis, ya. Ya. Lihat, udah? Belum? Belum, ya. Belum. Hah? Belum, Pak. Masih belum. Belum, ya? Iya.
Ya, dilihat Sebelum Dok. Oh, belum, masih belum dok. masih gelap. Masih ada di file Bapak. Masih belum. Belum Dok. Masih belum dok. Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Ya, sekarang kita teruskan makin ke bawah, yaitu medula spinalis. Ya. Medula spinalis ini sifatnya segmental, ya. Lain dengan daerah kepala, tidak segmental. Jadi maksudnya kalau serabut sarafnya itu satu-satu dia, segmen leher, di segmen torakal, kemudian segmen lumbal, ya, bokong sini punggung, ya, pinggang, sorry, lumbal itu pinggang, punggung itu torak, kemudian daerah bokong, sakral, ya, sifatnya segmental, ya. Medula spinalis ini akan mengeluarkan nervus spinalis, ya, yang terkait, yang mempunyai fungsi yang luas, yang banyak. Struktur ini berperan, ya, berperan untuk menghantarkan rangsang dari tepi, ya, tepi ke pusat. Itu namanya serabutnya serabut afren, datang dari tepi ke pusat, ya. Kalau yang serabutnya yang efren, ya, efren itu dari pusat, dari medula spinalis menuju ke tepi. Nah, kalau yang afren itu dari tepi ke pusat, itu rangsangnya sifatnya sensorik. Jadi rasa sakit, rasa panas, rasa dingin, ya, kemudian rasa sentuh, rasa getar, ya, itu diantarkan dari tepi, ya, lewat serabut afren ke medula spinalis. Dari medula spinalis nanti akan diteruskan ke otak, ya. Jadi kalau ada serabut afren, dia harus mempunyai satu alat, satu sel yang fungsinya untuk menerima rangsang itu, yang kita sebut sebagai reseptor, ya, reseptor sensorik, ya. Nah, kemudian kalau mau menggerakkan, ya, itu dari pusat. Jadi efrennya, ya, dia pergi, ya, dari pusat terus ke lewat medula spinalis, ya, kemudian disebarkan ke ekstremitas, ke anggota badan, ya. Juga pada medula spinalis itu ada sistem saraf otonom, ya, sistem saraf otonom untuk alat-alat organ tubuh, ya. Visceral ini organ tubuh, ya. Nah, medula spinalis memungkinkan gerak banyak fungsi yang otomatis dan refleks, ya. Refleks juga itu termasuk peran dari medula spinalis.
hubungannya dengan otak melalui serabut saraf. Jadi serabut saraf itu yang kita sebut serabutnya, kumpulan serabutnya itu kita sebut sebagai traktus. Ya, traktus serabut saraf. Nah, serabut saraf yang naik, ascendant, naik, itu mengantarkan rangsang sensorik. Kalau serabut traktus yang descendant itu fungsinya untuk mengantarkan rangsang dari otak ke anggota badan, ya. Jadi kalau afren menuju pusat yang lebih tinggi, kalau efren itu untuk gerakan, ya. Nah, ini dia medula spinalisnya, ya. Ini medula spinalis, isinya serabut saraf, ya, dan juga ada inti sel, ya. Nah, ini dia serabut sarafnya. Nah, sewaktu lahir, ya, sewaktu dalam kandungan, medula spinalis sama tulang belakang ini itu sama panjangnya, ya. Tetapi sewaktu lahir, karena medula spinalis itu berkembangnya kurang cepat dibandingkan dengan tulang belakang, maka medula spinalisnya itu lebih pendek, sehingga ujung bawahnya medula spinalis itu letaknya lebih tinggi, sedikit di atas dari tulang belakang ini, ya, susunan ini, ya, seperti ini. Nah, nanti serabut sarafnya itu harus turun dulu ke bawah untuk keluar dari lubang-lubang vertebra tulang belakang, ya, seperti ini, ya. Dia turun dulu, yang seperti ekor kuda ini, ya. Kuda equina namanya, ekor kuda. Nah, karakteristiknya medula spinalis, ya, dia menempati kanalis vertebralis, ya, suatu susunan vertebra. Kalau kita susun terus itu menjadi kanalis, ya, kanalis vertebralis atau kanalis spinalis, ya. Nah, adanya di dalam kolumna vertebralis, ya. Nah, kemudian karena ostral ke arah atas bersambungan dengan medula oblongata, ya, batang otak. Nah, medula spinalis itu bentuknya seperti silinder, ya, tapi diameternya nggak sama selalu, ya. Ada yang gedean, ada yang kecilan, ya. Nah, ujung akhirnya medula spinalis ini disebut sebagai konus medularis, ya. Konus medularis bentuknya seperti kerucut, ya, kerucut jadi konus, ya. Nah, medula spinalis ini juga direndam oleh cairan di quad cerebrospinalis. Jadi kalau ada pada kasus-kasus di klinik di mana kita perlu memeriksa cairan otaknya itu mengandung kuman, bakteri atau enggak, itu diambil dari tulang belakang, ya, disedot, ya, yang kita sebut sebagai fungsi lumbal. Tapi kagak boleh nusuk ini, konus medularis. Di sini ada pusat refleks untuk buang air besar, refleks untuk buang air kecil, ya, refleks untuk ereksi, ya. Jadi kalau andai kata kita ngambil cairan otak itu nusuk ini, maka dia nggak bisa tahan buang air besar, nggak bisa tahan buang air kecil, nggak bisa ereksi lagi, ya, itu bahaya. Jadi perlu diketahui, dokter harus tahu di mana ujung dari konus medularis ini, ya, nggak boleh kena ketusuk. Begitu juga kalau katanya orang kalau jatuh duduk, ya, katanya ada kursinya orangnya mau duduk,
ya, kursinya ditarik, dia jatuh gublak gitu ya. Nah, itu konus medularis bisa aja kena, ya, itu bahaya, ya. Nah, ada orang yang bilang konus medularisnya rusak bisa buta, itu enggak, ya, jauh, ya. Laju pemanjangan kolumna vertebralis melebihi laju pemanjangan medula spinalis, ya, saat lahir, ya. Tadi saya sudah ceritakan bahwa pada waktu lahir konus medularisnya itu jadi lebih tinggi daripada panjangnya kolumna vertebralis. Jadi pada waktu lahir letaknya setinggi L3, ya. Letaknya setinggi L3. Sedangkan pada waktu dewasa, ya, pada waktu dewasa letaknya itu setinggi L1 dan L2. Ya. Jadi nusuknya itu kagak boleh di atas L1. Bisa kena konus medularis, ya. Nah, ini dia. Ya, kalau vertebranya kita susun terus, ini akan jadi kanalis vertebralis, ya. Ya, di dalam suatu kolom yang kita sebut sebagai kolumna vertebralis, ya. Ini medula spinalisnya. Kita lihat di sini tengahnya warnanya diberi warna coklat. Sebetulnya ini substansia grisia, abu-abu, ya. Ini pakai set warna yang berbeda sehingga jadi warnanya coklat, ya. Sedangkan substansia albanya itu yang putih di tepinya, ya. Substansia grisianya itu ada di tengah, bentuknya seperti kupu-kupu. Ya. Nah, dari medula spinalisnya ini nanti akan keluar serabut saraf. Ya, ini keluar serabut saraf, ini serabut saraf yang masuk. Saraf sensorik, ya. Yang ini keluar, jadi sarafnya motorik sifatnya. Nah, saraf yang sensorik, motorik, dan motorik ini dia akan bergabung, ya. Akan bergabung jadi nervus spinalis. Kalau yang ini namanya radix dorsalis, ini radix ventralis. Bergabung jadi nervus spinalis. Nah, nanti dari nervus spinalis dia akan bercabang dua, jadi ramus yang dorsalis dan ramus ventralis. Ramus dorsalis itu untuk daerah punggung, ramus ventralis itu untuk daerah di sebelah depan sumbu badan, ya, sumbu horizontal, sumbu vertikal, ya, yang frontal, ya. Memperlihatkan, ya, jadi medula spinalis itu memperlihatkan susunan segmental. Medula spinalis itu dilapisi oleh selaput, ya, meninges, sama seperti otak, ya. Dia membentang dari foramen magnum, ya. Foramen magnum itu tengkorak, ya, di bawahnya itu ada lubang, itu foramen magnum namanya, ya, sampai setinggi lumbal 1, lumbal 2. Pada bayi baru lahir itu sampai setinggi lumbal ketiga. Pada medula spinalis itu akan keluar 31 pasang nervus spinalis. 8 segmen 8 nervus cervicalis, cervikal, 12 nervus spinalis torakal, 5 nervus spinalis lumbal, kemudian ada 5 nervus spinalis sacralis, dan 1 nervus spinalis coccygeus. Ya. Medula spinalis tadi saya sudah perlihatkan ada substansia grisianya yang bentuknya seperti kupu-kupu dan substansia alba yang adanya di tepi, ya, putih. Ya, ini tadi saya sudah ceritakan untuk pesarafan sensorik, motorik. Nah, ini dia, ya. Ini substansia grisianya ada di sini. Substansia albanya ini semua. Di substansia alba ini semua serabut saraf itu
ada yang turun, ada yang naik semua ya di sini. Kalau kita lihat mana yang turun, mana yang naik, secara anatomis nggak bisa tahu yang mana ya. Cuman tahunya daerahnya, kurang lebih daerahnya ada di mana ya. Ya, ini tadi substansia grisia medula spinalis, bentuknya seperti kupu-kupu, ada tanduk. Oh ya, ada tanduk. Ada tanduk. Tanduknya ini namanya tanduk cornu dorsalis. Ini cornu ventralis. Cornu itu tanduk ya. Cornu ventralis, ini cornu intermedio lateralis. Di tengah, intermedio dan lateral, ke arah lateral. Nah, cornu ventralis isinya inti-inti sel motorik. Ya, dia dapat perangsang dari otak, ya, dari otak dia turun sampai sini. Ya, dari sini nanti ada serabut lagi yang akan terusin ke otot. Ya, kalau yang cornu dorsalis ada serabut saraf yang membawa perangsang sensorik, ya, nanti dia berakhir di sini. Dari sini nanti akan diteruskan lagi ke otak, ya. Tapi sebelum terus ke otak dia nyebrang dulu, nyebrang nanti baru naik ke otak, ya. Begitu. Jadi selalu ada persimpangan, ada menyeberang sehingga yang kalau rusak yang kiri, otak yang kiri, maka kita nggak bisa gerakan yang kanan. Juga tidak bisa merasakan sisi yang kanan, ya. Sisi yang kanan itu meneruskan perangsang ke otak yang sisi kiri, tapi otak sisi kiri nggak bisa merasakannya, ya. Ya, bentuknya ini. Oh ya, cornu intermedio lateralis ini pusatnya untuk saraf otonom. Ya, nanti saraf otonom, serabut sarafnya turun ke sini. Ya, sama-sama dengan yang motorik, ya. Cornu dorsalis merupakan tempat utama ujung akhir serabut afren, ya. Cornu lateralis untuk simpatis, parasimpatis, ya. Otonom, ya. Cornu anterior berisi saraf sel-sel saraf motorik, ya, untuk gerakan, ya, untuk gerak. Nah, substansi alba itu ada di substansi alba itu ada serabut yang afren yang naik meneruskan rangsang sensorik, ada serabut yang turun descendent meneruskan rangsang dari otak ke medula spinalis untuk diteruskan ke otot, ya. Beberapa serabut yang berasal dari lintasan dan ujung yang sama, ya, itu disebut sebagai traktus, ya. Nah, ini semua, ini salah satu bagan secara skematis, ya, di mana ada serabut-serabut saraf yang ascendent dan descendant di sini. Ini yang ascendant nih, semuanya, ya. Kalau yang descendant ada di daerah sini, ya. Ya, ini secara skematis, ya. Nah, ini juga sama, ya. Ini ada traktus-traktusnya yang kalau misalnya adik-adik sekalian masuk kedokteran, maka kalau misalnya ada kerusakan di daerah sini, jadi kita bisa menjelaskan pada orang tuanya pasien atau keluarganya pasien bahwa kerusakannya lu di sini. Jadi bisa gangguannya kita bisa ceritain bahwa gangguannya itu kabelnya yang di sini putus, akibatnya ini begini gitu, ya. Itu nah, jadi kalau ascendent, ya, itu rasa raba, getar, propriosepsi itu jadi misalnya kita matanya merem, kita tahu bahwa tangan kita diangkat, ya, angkatnya
ke kiri atau ke tengah, atau ke luar, kita bisa rasakan. Itu propriosepsi. Ya, sendinya itu goyang kemana kita bisa tahu walaupun merem, ya. Matanya tidak dibuka, ya. Kemudian ada sentuh ringan, ya. Kemudian ada nyeri dan suhu. Begitu juga nanti ada diskriminasi. Jadi misalnya punggung kita ditusuk oleh 2 jarum, ya. Punggung itu nggak terlalu sensitif. Jadi ditusuk 2 jarum, dia tanya, ini 2 jarum apa 1 jarum? Kalau nggak sensitif, dia bilang itu 1 jarum, padahal kita tusuknya 2. Ya, tapi kalau ini jari tangan, di mana kita kalau meraba itu halus enggaknya itu pakai jari tangan, ini sensitif. Jadi kalau kita ditusuknya 2 tempat yang berbeda, kita bisa tahu ini ada tusukannya 2. Ya. Kalau di punggung kita belum tentu bisa ngerti bahwa itu 1 atau 2, ya, diskriminasi, ya. Nah, jadi kalau ada kerusakan di saraf, sistem saraf, rusaknya di mana? Rusaknya dari medula spinalis ke bawah, itu kita sebut sebagai lesi lower motor neuron. Jadi neuron motorik bawah. Nah, kalau rusak di sini, ya, bisa juga rusak di medula spinalisnya atau rusak di saraf otaknya, maka kelumpuhannya itu lemes dia. Flaccid, ya. Kemudian ototnya jadi lembek, ya, mengecil, ya. Tonus ototnya juga jadi lembek dan nggak ada refleks. Contohnya pada penyakit polio. Ya. Tapi kalau kerusakannya misalnya stroke di bagian atas, jadi lesinya kerusakannya ada di atas, ya. Kerusakannya itu pada traktus corticospinalis dan corticobulbaris, ya. Maka kerusakannya itu lumpuhnya kaku, spastis. Kemudian refleksnya itu bertambah kuat, ya. Dan ada tanda refleks patologis, Babinski namanya, ya. Kerusakan lesi motoneuron itu bisa di atas persilangan, bisa di bawah persilangan, ya. Tapi untuk otot-ototnya yang terganggu sama saja, ya. Sama saja ini gejalanya. Sedangkan kalau di atas persilangan itu kerusakannya kalau yang kiri jadi yang lumpuh kanan. Kalau di bawah persilangan lumpuh yang kanan, rusak yang kanan, lumpuhnya juga yang kanan. Cuman itu aja bedanya. Tapi gejalanya sama. Nah, kita terus dengan nervus finalis. Nervus finalis tadi saya sudah ceritakan, ya, bahwa itu adalah gabungan radix dorsalis dan radix ventralis. Dia akan bergabung jadi nervus finalis, ya. Jadi bergabung jadi nervus finalis, kemudian dia akan keluar, ya, keluar, ya, menjadi dia keluar lewat foramen intervertebral, ya. Nah, di foramen ini, ya, bisa ada bantalan korpus vertebra di mana terganggu sehingga dia akan ngejepit nervus finalis yang kita sebut sebagai saraf kejepit, ya. Di sini ada bantalan
ya, diskus intervertebrale, kalau dia melejit ya karena kita ngangkat beban terlalu kuat jadi ngegeser, dia bisa menyebabkan nervus spinalisnya itu kejepit yang menyebabkan disebut sebagai saraf kejepit ya. Kemudian ini pada dasar lateral ya, ini radix ya, udah radix dorsalis ventralis masing-masing menuju foramen intervertebrale, kemudian bergabung jadi nervus spinalis, udah ya. Kemudian saraf campuran nervus spinalis ini ya, campuran dari aferen atau radix dorsalis dan ventralis, dia beda fungsinya ya. Kemudian radix dorsalis berisi neuron aferen primer melintas dari reseptor sensorik udah ya menuju medula spinalis. Radix ventralis itu nanti menuju ke otot-otot dan otot-otot di dalam usus, di bronkus segala macam ya, yang otot-otot viscera namanya ya. Nah ini dia, ini serabut sarafnya ya, serabut saraf yang dari cornu lateralis itu yang warnanya kuning ya, yang dari cornu anterior warnanya merah ya. Kalau serabut saraf yang dari kulit misalnya rasa sentuh segala macam, dia lewat yang radix dorsalis di sini ya. Di sini nervus spinalisnya ya. Nanti nervus spinalisnya itu akan bercabang jadi ramus dorsalis dan ramus ventralis. Ramus itu cabang, kalau radix itu akar ya. Ini akar dorsal, ini akar ventral, nanti akan bercabang dia, ramus ventralis dan ramus dorsalis. Nah ini dia ya, kalau untuk cornu lateralis dia akan masuk ke ganglion, kemudian ke otot polos ya, otot polos usus, otot polos pembuluh darah, otot polosnya ini usofagus ya. Ini semua dia menuju ke itu untuk otonom. Nah, nervus spinalis itu ada 31 pasang tadi sudah disebut ya, 8 itu dari cervical, 12 dari torakal, 5 dari lumbal, 5 juga dari sakral, dan 1 dari coccygeus ya. Ini badan sel neuron aferennya ada di ganglion ini. Badan sel neuron aferen adanya di substansia grisia medula spinalis ya. Kemudian radix nervus spinalis turun sebagai cauda equina, ini udah ya. Tadi juga saya sudah ceritakan kalau jadi diskus intervertebralnya itu ngegeser, itu bisa menyebabkan nervus spinalisnya kejepit ya. Ya, itu kejepit juga bisa karena spondylosis cervicalis ini gangguan pada tulang belakangnya ya. Nah ini dia tadi udah, ini serabut sarafnya yang turun dulu ke bawah baru keluar. Ini yang kita sebut sebagai cauda equina. Ini udah ya, nggak usah lagi. Nah, ini juga udah, saya udah ceritain. Nah ini refleks saja ya. Refleks mungkin juga nanti akan didapat dari bagian faal ya. Refleks itu respon yang tidak disadari ya oleh rangsang sensorik. Jadi diketok, lututnya diketok, maka dia langsung bisa nendang ya tanpa disadari ya. Secara anatomis daras yang mengantarkan aksi refleks terdiri atas neuron aferen ya, yang membawa impuls
Ya, kita lihat aja gambarnya lebih. Nah, ini diketok nih. Diketok, perangsang afrennya diantarkan oleh impuls ke lewat radix dorsalis, kemudian ke cornu dorsalis. Dari sini akan diteruskan dibalik kembali ke cornu ventralis, ke otot. Jadi dia nendang, ya. Jadi dia nendang, ya. Nah, tapi ada juga serabut yang ke otot di belakang sini. Otot belakang sini itu dia menghambat supaya dia nggak ikut narik. Nggak ikut narik. Kalau dia ikut narik nggak jadi nendang. Ya. Jadi ini nendang, yang ini nahan. Ya, supaya tendangannya kuat, ya. Nah, itu refleksnya, ya. Jadi ada reseptornya di sini, kemudian ada serabut saraf yang menghantarkannya sampai ke cornu dorsalis. Dari cornu dorsalis itu ada serabut saraf interneuron, ya, saraf anterneuron ke cornu ventralis. Dari sini dia akan ke otot, ya, untuk bisa nendang. Nah, nervus finalis itu ada keunikannya di mana di daerah cervical membentuk plexus, ya, plexus cervicalis di daerah cervical dan torakal itu membentuk plexus juga brachialis, dan di daerah lumbal membentuk plexus lumbalis, dan di sakral ada lumbosakralis, ya. Nah, kita lihat, ya, ini dia membentuk plexus, ya, membentuk plexus, kemudian dia menuju ke tangan, ya. Setelah membentuk plexus dia memberikan cabang-cabang, ya, memberikan cabang-cabang serabut saraf ke tangan, ya. Nanti sarafnya itu ada namanya, ya. Nah, itu juga dia memberikan serabut saraf ke kulit, ya. Ya, ini ke kulit segala macam, ya. Ada namanya juga, ya. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang, dan serabut lumbosakral juga memberikan saraf ke tungkai, ya, ke tungkai, sehingga untuk otot-otot. Nah, ya, lewat sini semua ke otot-otot, ya. Ya, ini lumbosakral, ini adanya di bokong di sini, di bokong, ya. Dia turun sampai ke kaki, ya. Kita bisa periksa sarafnya yang mana yang rusak, ya, dengan misalnya kita tusuk pakai jarum, berasa nggak Pak, berasa nggak Pak, gitu. Kita tahu yang mana yang rusak, ya. Ya. Nah, salah satu yang otot kalau misalnya dia datang dengan keluhan tangannya begini, ya, dia nggak bisa begini. Ini wrist stroke namanya, pergelangan tangannya turun. Nah, ini kerusakannya adalah nervus radialis, ya. Nervus radialisnya turun, dia nggak bisa begini, ya. Itu kita bisa telusuri adanya di mana. Kadang-kadang ada yang sarafnya seperti ini, ya. Kalau di pendeta, kalau lagi khotbah, pendeta itu lagi khotbah, dia suka begini. Ini tanda khas pitcher hand, penginjil, tangan penginjil. Nah, ini adalah suatu kerusakan pada nervus medianus. Ada lagi yang tangannya bisa begini, claw hand, seperti cakar. Itu kerusakannya nervus ulnaris, ya. Nah, saraf-saraf ini asalnya dari mana? Itu dari plexus brachialis, ya. Ada lagi orang yang kakinya nggak bisa diangkat gitu, jadi drop gitu, ya. Itu ada kerusakannya juga, ya.
yang kita sebut sebagai food drop, ya food drop itu kerusakan. Misalnya ada pencuri ditembak, kakinya ditembak, kena sarafnya, maka dia langsung nggak bisa lari, drop dia, lari nggak bisa ke atas. Nah itu foot drop itu karena kerusakan nervus peroneus, ya. Nah itu semua kita bisa lihat kerusakan-kerusakan dan kelayanannya kalau kita bisa paham dengan peta-peta seperti ini, ya. Ya, peta-peta seperti ini kita pahami sehingga kita bisa tahu yang mana yang rusak, ya. Jadi itu ceritanya mengenai medula spinalis yang kadang-kadang untuk apa sih kita pahami seperti ini, ya. Adik-adik sekalian itu mungkin ada pentingnya sebagai sumber pengetahuan tambahan, ya. Kalau misalnya ada ketemu kliennya yang adik-adik untuk bikinin bantu di bidang optometri, kemudian dia tangannya begini nggak bisa ngangkat kacamatanya begitu, ya. Nah itu barangkali kita bisa tahu permasalahannya kurang lebih di mana, ya. Jangan diketawain gitu, ya. Ya. Nah, jadi bisa dibantu, ya, karena dia juga nggak mau seperti keadaan seperti ini gitu, ya. Saya kira itu saja, ya, hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Apakah nanti PPT-nya boleh di-share, Dok? Kenapa? Coba suaranya yang Dibagikan ke kita. kenapa? Suaranya yang kencengan dikit. PowerPoint-nya apakah boleh Oh iya, nanti saya kirim. Baik. Yang pertama udah kan? Mana tuh Aditya? Udah dapat belum? Aditya Iya, nanti dicek lagi. nggak ikut ya? Nah, dia lagi sibuk. Dia lagi. Dia offline dia. Si Adit. Mana tuh? Ada nggak Aditya? Lagi izin di toilet kok. Oh, izin di toilet. Ya, Dok. Nah, ada nih Aditya, ya. Nanti saya kirim lagi ke Aditya, ya. Nanti minta aja sama dia. Ya. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak, ya sudah, kita stop, ya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian, ya. Semoga bisa memahaminya dengan baik, ya. Oke? Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama.